Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah full online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom, kuliah yang menyenangkan. Ya, baik teman-teman semua, di video yang kedua di sini atau pertemuan kedua di sini kita nanti akan membahas mengenai permaling, kemudian kita juga akan membuat sebuah menu atau laman ya, dan juga kita akan mengubah tema baik itu online ataupun offline. Ya, dan langsung saja untuk yang kemarin kita sudah berhasil untuk mendaftarkan sebuah web WordPress ya. Nah, kita buka di sini localhost, namanya apa kemarin teman-teman? Dinasya Shop ya. Ini untuk halaman depannya ya. Halaman depan kita cukup mengunjungi localhost nama web yang telah kita buat sebelumnya. Dan ini agak sedikit berat ya, cepat lambatnya dari membuka file ini karena tergantung dari spek komputer teman-teman ya, atau spek dari komputer kita. Nah, karena di sini saya juga menjalankan aplikasi lain OBS untuk merekod screen ini, jadi agak sedikit berat juga. Nah, ini yang telah kita buat teman-teman di pertemuan yang pertama kemarin ya. Ini masih sangat-sangat sederhana sekali, dan sebenarnya postingan ini bisa kita klik ya. Ini kalau kita klik dia akan muncul isi yang lebih detail, dan dia diposting oleh Dendi Dinasya atau akun yang telah kita daftarkan kemarin ya. Nah, kemarin kita mendaftarkan ini ya, database-nya Dinasya Shop, judul situsnya Dinasya Shop. Nah, ini nama penggunanya Dendi Dinasya. Oke, ini juga nanti kita bisa ganti ya, tenang saja ya teman-teman. Oke, kemudian untuk melihat halaman adminnya kita bisa mengunjungi ini ya, Dinasya Shop, localhost Dinasya Shop, kemudian slash wp strip admin ya. Ini untuk halaman belakangnya ya, yang mana kita bisa untuk menyeting-nyeting, untuk mengatur-ngatur di bagian pengaturannya tentunya ya. Karena kemarin saya checklist untuk selalu login, maka kita tidak perlu untuk memasukkan user dan password ya. Ini kemarin sandinya usernya ini ya. Nanti teman-teman kalau diminta untuk menginputkan user dan password, silahkan diinputkan sesuai dengan yang didaftarkan kemarin ya. Makanya kemarin saya suruh untuk mencatat poin-poin penting ini. Nah, di sini silahkan teman-teman, yang pertama ubah permaling ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita masuk ke dalam web halaman depannya ya, di sini ada Dinasya Shop /2023/09/12 Hello Dunia. Ini kurang rapi ya teman-teman. Kalau kita membuat sebuah web, URL yang terlalu panjang itu kurang bagus ya. Di sini ada tanggal postingannya, nanti ini kita rubah saja ya, biarkan nanti langsung Dinasya Shop kemudian isi beritanya. Itu juga akan mempengaruhi nanti di dalam search engine optimization SEO ya, untuk mesin pencarian itu juga akan sedikit berpengaruh ya. Nah, cara untuk merubah ini silahkan nanti teman-teman masuk ke bagian pengaturan ya. Di sini ada pengaturan dan peralatan ya, jangan salah teman-teman. Kita masuknya ke pengaturan, kemudian kita pilih permaling ya. Kita pilih permaling, kemudian di bagian sini itu ada struktur permalingnya. Nah, yang dipilih di sana defaultnya adalah tanggal dan nama ya. Kita pilih nanti yang simpel saja. Ini contohnya apa ya, yang kita pilih nanti nama tulisan ada nggak ini? Ini nama tulisan ini ya, jadi lebih simpel, nanti nggak ada tanggal terbitnya atau tanggal postingnya ya. Oke, kemudian simpan perubahan ya, jangan lupa di sini kita klik simpan perubahan, dan coba kita lihat ini. Kalau kita refresh hasilnya tetap sama ya. Jadi kita harus masuk dulu ke halaman beranda, halaman utamanya dulu, dan kita klik Halo Dunianya. Nah, sekarang sudah berubah, tidak ada tanggal postingannya ya. Atau di sini sebenarnya juga ada sih, 12 September ya. Diterbitkan 12 September. Nah, ini video ini memang baru saya buat ya teman-teman ya, bertahap ya. Oke. Bila mana nanti saya menjelaskan ini terlalu cepat, nanti teman-teman bisalah untuk men-stop ataupun memutar ulang video ini ya.
Nah, setelah permalink kita atur yang menjadi seperti ini, kemudian kita juga perlu mengecek untuk pembaruan. Misalkan di sini tuh ada pembaruan. Nah, ini ya di dashboard beranda itu ada pembaruan. Nah, pembaruan ini adalah pembaruan fitur yang sudah diinformasikan si WordPress ini kepada kita. Ya, ini kayak ada versi terbaru dari WordPress, ya, terus kemudian ada plugin juga. Ini silahkan nanti teman-teman kalau ingin memperbarui bisa diklik perbarui ya. Tapi kalau nggak ingin diperbarui juga nggak masalah sih sebenarnya. Dan mungkin kalau ada yang tentang berkaitan dengan keamanan itu wajib diperbarui ya. Ini cuma berkaitan dengan tema saja sih kayaknya. Jadi saya skip aja. Misalkan teman-teman ingin memperbarui silahkan boleh klik perbarui plugin gitu ya. Misalkan oh ini anti spam ya. Misalkan plugin di atas dan di bawah sama aja ya. Kita klik dulu baru kita perbarui plugin. Perbaruinya cukup mudah teman-teman, kita tinggal klik-klik itu saja dan dia sedang berjalan. Nah, ini terjemahan berhasil, semua pembaruan telah beres ya. Ini sekarang pembaruannya menjadi 2 ya. Tadi berapa? Tadi 4 ya. Oke, nanti silahkan yang lain kalau ingin diperbarui boleh ya. Mau diperbarui semua silahkan. Dan setelah kita perbarui informasi-informasi di sini, kita harus update profile ya, atau kita melihat di dalam profile ini, dalam pengguna ya, profile ini ada apa saja sih. Saya akan perkenalkan. Di dalam sini ada yang namanya skema warna. Ya, jadi kalau teman-teman nggak suka ini gelap, silahkan pilih ya, biar lebih cerah ataupun menyesuaikan nanti tema dari warna toko Anda. Ya, usaha Anda itu menggunakan tema apa. Ya, tapi meskipun begitu nanti kita akan menggunakan tema ya. Ini kan skema warna admin. Kita nanti akan menggunakan tema dari pihak ketiga ya, atau bukan dari pihak ketiga ya, tapi dari eksternal lah istilahnya ya. Kita bisa menggunakan tema lain dan nanti bisa disesuaikan setelah kita mengganti tema. Ya, cuma di sini saya menjelaskan saja bahwa di sini itu ada tema-tema, terus juga di bagian bawah sini ada yang saya jelaskan tadi ya, yang di post ini. Artikel ini diterbitkan tanggal sekian oleh siapa. Nah, di sini itu oleh ini. Kalau teman-teman ingin mengganti bisa saja nanti misalkan Dendi, nama depan, nama belakangnya admin. Ya, nanti akan tersedia di sini. Dendi admin, Dendi admin, admin Dendi. Oke, disesuaikan saja kalau teman-teman nggak suka dengan nama kemarin yang sudah terlanjur didaftarkan. Oke, sekarang saya ubah di sini. Ya, atau situs webnya mau dirubah, silahkan. Atau mau tambahkan info biografi, silahkan. Atau mau ingin tambahkan foto profile, ya, tapi di sini Anda menggunakan Gravatar. Teman-teman pasti sudah tahu lah apa itu Gravatar ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah foto ini, teman-teman harus login dulu ke akun Gravatar. Ya, nanti otomatis dia akan masuk ke sini ya dengan menginputkan email yang didaftarkan di Gravatarnya. Dan setelah itu nanti silahkan teman-teman kalau mau atur ulang sandi juga boleh. Dan yang paling penting setelah ini dipilih semua, ya setelah dirubah, jangan lupa klik perbarui profile ya agar perubahan-perubahan tadi bisa tersimpan. Ya, ini sudah saya klik tadi perbarui profil berhasil diperbarui. Dan coba kita lihat tadi di sini saya ganti menjadi admin Dendi ya. Coba kita refresh. Oke, ini sudah berganti admin Dendi. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa mengedit lewat sini jika teman-teman sudah login sebelumnya. Ya. Baik, sampai sini mungkin bisa dipraktekkan dulu, di pause dulu video ini. Atau kalau ini sambil teman-teman sambil nontonnya di HP ya, belum sempat buka laptop atau komputer, oke ditonton dulu sampai selesai. Ya.
Oke, baik. Setelah profil selesai, kita akan membuat suatu halaman website. Ya, jadi ini kalau kita lihat kan masih sangat polos sekali. Atau kita lihat di dalam berandanya itu belum ada menu-menu home, menu produk, menu tentang, lokasi, keranjang, itu belum ada kan di sini. Nah, mari kita buatkan laman-laman tersebut. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman ke halaman PP adminnya, dan di sini ada yang namanya laman. Ya, silahkan klik tambah baru. Ada beberapa laman yang harus kita buat nantinya. Ya, untuk kedepannya nanti kita bisa bangun yang lebih bagus atau kita isi ya sekompleks mungkin. Ya, jadi untuk pertemuan yang kedua di sini yang penting halamannya atau lamanya itu ada dulu gitulah ya. Oke, ini kalau teman-teman ingin melihat tornya silahkan, tapi kalau nggak mau ya langsung di close saja. Dan di sini saya buat misalkan yang pertama itu ada halaman home. Ya, kalau sudah ini kita baru membuat judulnya saja. Untuk isinya nanti belakangan. Ya, terbitkan dan terbitkan kembali. Oke, laman diterbitkan. Nah, setelah menu home, coba kita lihat di halaman depan ini belum tampil ya, karena sebenarnya nanti ada settingan ulang. Nah, tadi di sini tuh ada informasi lihat untuk pratinjau gitu ya, atau di sini ya lihat laman. Coba saya buka di new tab. Nah, nanti halamannya seperti ini ya, tapi ini belum maksimal. Oke, kita lanjutkan dulu saja, kita selesaikan ya. Kita bisa menambahkan laman, bukan di sini maaf, di logo WordPress-nya. Kita kembali lagi ke halaman ini ya, dan tadi ini yang sudah kita buat ya, home. Dan sebenarnya di sini ada kebijakan privasi dan laman contoh ya, atau kalau kita nggak suka dengan dua ini kita bisa hapus ya. Tindakan massal kita pindah ke tempat sampah atau kita hapus dan terapkan ya. Jadi yang tersisa hanya home saja. Bila ada kesalahan ya di dalam home ini, nanti teman-teman bisa klik di sini ya. Misalkan dirubah menjadi hurufnya kecil ya, atau lain sebagainya. Oke, silahkan. Nah, selain home, nanti silahkan teman-teman bikin laman baru ya dari sini. Tambah baru. Silahkan teman-teman bikin ada juga blog misalkan ya. Blog ini nanti mungkin berisi informasi yang terupdate, informasi yang berkaitan dengan toko kita. Mungkin kita akan memberikan informasi mengenai flash sale, ataupun kita menawarkan produk dengan diskon tertentu ya. Intinya untuk blog-blog atau artikel-artikel yang bisa kita posting setiap harinya. Oke, kita terbitkan dan kita kembali lagi ke halaman utamanya. Ada dua sekarang, blog dan home. Terus kita juga memiliki nantinya ya laman shop misalkan, atau untuk produknya nanti ya. Oke, sudah. Lakukan hal ini secara terus menerus ya teman-teman, sangat mudah sekali. Kemudian ada lacak pesanan ya, apalagi ya selain ini. Untuk yang umum di dalam toko online itu biasanya apa ya, atau nanti ada akun ya untuk usernya, profile atau akun, yang mana dia bisa untuk mengedit akunnya ya, nama-namanya, alamatnya. Terus juga kita memiliki informasi tentang toko kita ya, profil kita. Karena nanti kalau kita memiliki toko online dan kita itu tidak menyantumkan toko offline-nya itu ada di mana sih ya, toko offline-nya itu ada di daerah Semarang, Semarangnya mana ya, itu kan nanti membuat si calon pembeli itu menjadi ragu. Wah, ini ada toko online, produknya bagus-bagus, harganya juga murah-murah,
Tapi kok alamat offline-nya kok meragukan ya, kok nggak tertera di dalam websitenya. Wah, ini jangan-jangan nanti toko online abal-abal atau palsu ya. Setelah pembeli mengirim uangnya, nanti nggak dikirim barangnya sama tokonya. Nah, jadi kita perlu menyantumkan lokasi kantor kita atau toko kita ya. Ya meskipun toko kita itu kecil ya, tapi setidaknya membuat calon pembeli itu menjadi percaya. Wah, ternyata ada tokonya, bahkan disertakan mapnya, alamat RT RW-nya. Ya, atau setelah itu mungkin bisa ditambahkan juga kontak ya, nomor-nomor kita, entah itu WA, email, ya, kontak, ataupun nomor-nomor yang lain. Ya, telepon rumah ya, kalau telepon rumah itu lebih meyakinkan lagi ya. Yang terakhir mungkin yang sering dicari itu adalah FAQ ya, atau pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang sering ditanyakan oleh pembeli. Nah, cara registrasinya bagaimana? Kemudian cara belanjanya bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, kita sudah memiliki beberapa ya di sini ya. Sudah cukup banyak. Nanti mungkin teman-teman ingin menambahkan yang lain, boleh saja. Yang penting dibuat minimal seperti ini ya. Kalau ingin dirubah namanya, misalkan home menjadi beranda atau kontak menjadi WA atau lainnya terserah ya. Yang penting ada beberapa menu di sini. Oke, ya ini meskipun kita sudah membuat menu ya. Di sini ada simpan nggak? Nggak ada ya. Oke, tapi kalau kita refresh di sininya, di halaman depannya itu belum tampil. Kenapa? Ya karena kita belum setting untuk menampilkan laman-laman yang sudah kita buat tadi. Oke, cara untuk menampilkan laman-laman yang sudah kita buat tadi, kita bisa masuk ke menu apa namanya, laman ya. Semua laman ini untuk mengecek, tambah baru. Kita masuknya ke tampilan. Ya ini tadi kan kita membuat laman. Kita masuk ke tampilan, terus di sini ada menu. Ya. Ada yang namanya menu. Nah, oke, laman-laman yang sudah kita buat itu tadi akan muncul di sini, tapi masih nonaktif ya. Jadi kita harus membuat kelompok menu terlebih dahulu. Misalkan di sini saya membuat kelompok menu yang namanya master. Atau semua menu itu nanti akan masuk ke dalam menu master. Ya, lokasi penayangan itu nanti di menu utama dan menu sekunder. Ya, ini saya contohkan dulu dan kemudian saya klik buat menu agar nanti si laman-laman ini aktif dan bisa kita pindahkan ke menu master ya untuk ditampilkan di halaman utama. Oke ya, ini Anda bisa memilih beberapa sebenarnya yang akan ditampilkan di menu master ini, tapi di sini saya akan contohkan untuk menampilkan semuanya, tambahkan ke menu. Nanti dia akan masuk ke sini. Nah, oke. Ya, sudah semua dimasukkan ke kanan, jangan lupa di sini ada simpan menu. Master telah diperbarui. Coba kita refresh dan sudah muncul. Ya, kalau kita klik FAQ, ya, isinya masih FAQ. Kontak, masih kosong, isinya belum ada apa-apa. Oke, loh Pak ini kok kurang rapi ya, biasanya kan home itu letaknya di sebelah kiri, kemudian FAQ itu paling kanan. Nah, teman-teman nanti bisa mengurutkan ya di halaman WP adminnya, tinggal drag saja, misalkan home, taruh paling atas, kemudian shop ya, atau produk ya, FAQ itu biasanya paling belakang. Nah, ini juga bisa menjadi subsystem sub item ya, sub menu. Jadi nanti kalau seperti ini tuh FAQ itu masuk ke dalam menu blok ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kontak itu biasanya juga di belakang ya. Shop tentang akun, akun ini paling kanan. Shop tentang lacak pesanan, blok kontak. Oke ya, seperti ini ya. Coba saya simpan menu. Dan kita perbarui. Oke. Atau lacak pesanannya itu biasanya di sini ya. Nah,
Atau kontak masuk di tentang, bisa. Ya, jadi kalau kita perbarui, oke, tentang itu ada kontak juga. Nah, seperti itu contoh sub itemnya. Tapi kalau nggak suka ya biarkan dia seperti ini. Baik, nanti diselesaikan atau disesuaikan sendiri ya. Kalau sukanya seperti apa kan beda-beda ya. Oke, setelah itu FAQ kita sudah buat ya misalkan ya. Atau misalkan jika ada laman yang tidak ingin ditampilkan, Anda itu dapat mengaturnya pada struktur menu halaman tampilan menu tadi ya. Di sini FAQ misalkan ya. Nah, di sini itu ada yang namanya singkirkan atau dibatalkan masuk ke sini. Ya. Disingkirkan dia akan balik ke bagian sini. Atau kalau pengen FAQ tak tampilkan aja, pilih tambahkan ke menu. Nah, dia muncul di sini. Oke, seperti itu ya. Yang sudah terlanjur di sini tapi tidak ingin ditampilkan, tadi bisa diklik sebelah kirinya, ada singkirkan. Oke ya. Baik, ini berkaitan dengan apa tadi namanya laman ya, dan menu. Oke, setelah ini mari kita ganti tema kita ya, biar agak sedikit lebih keren untuk memasang ataupun agak sedikit mirip dengan toko online shop. Nah, cara yang selanjutnya atau langkah selanjutnya kita akan mengganti tema di sini. Ya, ini ada contoh beberapa tema yang ada ya. Dan yang kita gunakan itu ini ya, 21. Ini yang sudah aktif ini. Ya, ada 5 tema yang sebenarnya sudah terdownload, terinstall di dalam WordPress kita. Dan saran saya sih kalau teman-teman tidak menggunakan tema yang ada di sini, dihapus saja. Ya, atau bisa diklik coba. Di sini itu ada hapus ini ya. Diklik salah satu tema yang tidak digunakan, kemudian hapus. Ya, ini baterai mouse saya agak sedikit error nih. Mau habis ya. Oke, akan saya hapus semua dulu. Kenapa Pak udah hapus? Ya, agar tidak memenuhi memori ya, atau file-file yang ada di dalam WordPress kita. Mau dibiarkan juga nggak masalah. Ya, barangkali nanti produknya cukup sedikit dan tidak mempengaruhi space penyimpanan, oke nggak apa-apa ya. Nah, ini yang tersedia hanya satu ya. Atau mau tambah baru tema. Klik tambah baru di situ. Ya, ada beberapa contoh tema-tema yang populer. Ada yang gratisan, ada yang berbayar. Ya, ini contoh yang saya lihatkan ini adalah mengganti tema secara online ya. Jadi teman-teman harus terkoneksi internet. Dan kalau teman-teman ingin memilih tema ini misalkan, tinggal klik install. Dia akan mendownload ya, kayak kita menginstal aplikasi di dalam Play Store, mendownload, setelah download selesai baru dia akan menginstal. Ya, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama yaitu cara online ya, dengan cara seperti ini, tinggal install. Tapi ini kalau saya praktekkan di screen recording itu agak sedikit lama. Ya, jadi saya sudah menyiapkan cara untuk mengganti tema secara offline. Ya, tadi saya sudah mendownload tema yang akan saya gunakan, yaitu nama temanya itu adalah download tema Ocean VP ya. Nama temanya itu Ocean VP. Silahkan teman-teman masuk ke Ocean VP, tema WordPress ini. Ini bikinannya WordPress juga sih. Di sini kalau teman-teman cari ya juga ada. Nama temanya Ocean VP. Cuma kalau di sini kita harus online. Ya. Kalau di sini juga online Pak, harus download iya. Tapi kalau saya praktekkan harus mulai dari downloadnya itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Apalagi kalau koneksi internet saya itu kurang bagus nih seperti ini. Ya, sinyalnya agak sedikit lemah juga nih.
Oke ya, nih, temanya seperti ini. Dan tadi sebenarnya sudah saya download teman-teman. Ini ya, Ocean BP. Oke, nantinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin downloadnya secara menginstalnya secara offline, ya barangkali ini teman-teman sedang di kampus atau sedang di tempat kerja, iseng-iseng download dulu ah. Nah, ini ya, ukurannya juga berapa sih? Bentar, saya cek dulu ukurannya ya. Properties ini ukurannya 7 MB ya, kecil ya ternyata ya. Oke, 7 MB, silahkan klik unduh saja ya, nanti akan terdownload berupa zip atau RAR. Nah, kalau mau install di sini juga boleh langsung install ya. Cuma di sini saya akan gunakan teknik untuk unggah tema atau menginstalnya secara offline ya. Unggah tema, silahkan pilih filenya, tadi ada di download Ocean BP ya, satu paket itu kita pilih dan kita install sekarang. Kita tunggu proses penginstalannya ya. Kalau ini kan agak sedikit cepat nanti videonya, kalau saya mulai dari downloadnya itu kan pasti lama. Nah, ini membongkar paket, memasang tema berhasil dipasang. Oke, terjadi gala tak terduga, mungkin ada yang salah dengan WordPress atau konfigurasi server ini. Oke, masa berlanjut, coba ada kesalahan ini nampaknya ya, mungkin versinya ya. Coba kita refresh dulu, berhasil nggak ini? Atau kita aktifkan lah, aktifkan dulu ya, tadi kok saya refresh belum tampil. Oke, coba kita refresh. Nah, berhasil tampaknya teman-teman. Atau mungkin nanti kalau ada yang error tadi yang diinformasikan di sini, kita atasi bersama ya di kemudian hari jika ada masalah yang serius ya. Oke, dan jadinya seperti ini temanya ya, warnanya berubah juga, dan menu-menu kita nanti letaknya di sini. Ini mungkin nanti bisa dipasang suatu gambar ya, atau kita bisa gunakan plugin ya. Dan di pertemuan 3 saja kita bahas mengenai pluginnya. Oke teman-teman, cukup mudah sekali di pertemuan yang kedua di sini yang harus teman-teman lakukan ya. Tadi kita sudah mengatur permaling ya. Di dalam sini kita atur permalingnya di pengaturan ya, permaling. Kemudian kita coba untuk memperbarui tadi jika ada pembaruan. Terus juga kita membuat suatu laman ya. Laman-laman yang sudah kita buat sebelumnya ada di sini. Ini apa sih? Ini ada pembaruan ekstra ya. Ini saya close aja. Ini laman-laman yang telah kita buat. Kalau teman-teman ingin menambahkan laman yang lain, silahkan ditambahkan sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Dan untuk menampilkan laman-laman ini tadi kita masuk ke tampilan menu ya. Oke, ini ada menu yang namanya master ya, yang mana menu master ini dia akan menampung seluruh laman-laman yang sudah kita buat tadi. Untuk apa sih laman-laman ini dan kita isinya bagaimana ya, biar nanti ketika diklik kontak itu akan muncul sebuah kontak informasi di bagian sini. Kita klik shop ya, muncul produk-produknya ya. Itu akan kita bahas di kemudian hari ya. Dan di pertemuan ketiga atau video ketiga nanti kita akan membahas mengenai install plugin untuk toko online e-commerce-nya ya. Jadi selesaikan dulu di pertemuan kedua di sini agar nanti teman-teman ketika menyimak video ketiga ya, di pertemuan ketiga juga akan mengalami proses yang sama ya. Jangan sampai teman-teman melihat videonya sudah sampai ke pertemuan 3 sedangkan project di pertemuan pertama belum dibuat, atau di project di pertemuan kedua belum selesai. Jadi tonton video pertemuan 1, selesaikan sama persis, sudah selesai, clear, nggak ada masalah, lanjutkan di pertemuan kedua atau video pertemuan kedua. Setelah itu projectnya juga dijalankan, diselesaikan,
Ya, bila mana video ini terlalu cepat bisa di stop dulu, dibuat dulu, kalau gagal diulangi lagi, dan kalau sudah selesai baru nonton video selanjutnya. Baik, sekian untuk pertemuan yang kedua di sini, dan jangan lupa presensi disiarkan seperti biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.